Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bakal bahas soal CPNS. Nah, kali ini kita bakal fokus ke soal-soal yang berkaitan dengan Pancasila. Di mana soal-soal yang berkaitan dengan Pancasila ini tentunya bakal keluar nanti di tes-tes CPNS. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini, subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya. Kita mulai aja soal yang pertama. Soal yang pertama, Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, kecuali ini teman-teman. Yang A, menekankan stabilitas yang sehat, dinamis. Yang B, penciptaan norma baru tidak perlu melakukan konsensus. Yang C, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme. Dan yang D, larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat. Ingat, yang kecuali. Dan jawabannya B. Penciptaan norma baru tidak melakukan proses konsensus. Kenapa itu jawabannya? Karena proses konsensus ini sangat perlu dilakukan di mana sebuah kesepakatan yang disetujui bersama-sama antara kelompok dan individu setelah adanya perdebatan dan penelitian. Itu merupakan pengertian dari konsensus. Sedangkan kalau tidak perlu dilakukan, maka hal itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oke, kita lanjut nomor 2. Dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, seharusnya menjadikan Pancasila sebagai yang A. Pandangan hidup, B. Sumber hukum, C. Falsafah dan dasar negara, dan D. Paradigma pembangunan. Nah, tebak teman-teman. Oke, jawabannya adalah A. Sebagai pandangan hidup, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup ini berarti nilai-nilai Pancasila tersebut melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Di antaranya adalah mengandung unsur-unsur nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Lanjut nomor 3. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai, ingat, dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar kenegaraan, C. Dasar beragama, dan D. Dasar ketatanegaraan. Boleh dijawab dulu, disimpan jawabannya. Oke, jawabannya adalah A. Dasar negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadi landasan, pondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut nomor 4. Bukti bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu dari keanekaragaman suku, budaya, dan keyakinan di Indonesia kecuali. Nah, kecuali nih. A. Melakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan. B. Mengutamakan kerjasama dan kerja kelompok. C. Menjadikan ikatan kesukuan seperti referensi utama. D. Menghormati keberagaman dan perbedaan agama serta keyakinan. Jawabannya B. Menjadikan ikatan kesukuan seperti referensi utama bukanlah bukti bahwa Pancasila sebagai pemersatu, tetapi itu merupakan hal yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang akan menjadi pemecah belah bangsa. Maaf teman-teman, ini jawabannya tuh C, bukan B. Salah ya. Ini sebenarnya jawabannya C. Menjadikan ikatan kesukuan seperti referensi utama. Padahal hal itu bisa menjadi pemecah belah bangsa, di mana nilai-nilai Pancasila itu sangat bertentangan dengan jawaban nomor C ini.
Oke, lanjut nomor 5. Hubungan sosial yang selaras, serasi seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang ke A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima. Gampang lah ini ya. A. Sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan bukti bahwa negara Indonesia menghargai manusia dan memperlakukannya secara adil dan selaras serta beradab. Oke, lanjut nomor 6. Berikut ini adalah model hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali A. Kedaulatan negara di tangan rakyat, B. Posisi Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Pancasila, C. Negara Indonesia berbentuk negara republik, dan D. Pembentukan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Ingat, kecuali. Jawabannya adalah ya, B. Posisi Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Pancasila. Nah, jadi kedudukan Pancasila dalam teori Hans Nowotny ada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia. Namun, bukan merupakan dasar hukum tertinggi, karena dasar hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12/2011. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 7. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami beberapa cobaan. Adapun kekuatan Pancasila terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut, B. Kekuatan TNI, C. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila, dan D. Pegawai negeri sipil yang menjaganya. Mudah ya teman-teman, ini jawabannya C. Oke. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Oke, kita lanjut nomor 8. Tugas eksklusif sebagai salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah merupakan arti pemerintahan secara tugas eksklusif. Secara, jawabannya adalah B. Sempit. Maksudnya adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksklusif untuk mencapai tujuan negara. Lanjut nomor 9. Landasan ideal negara kita adalah A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, dan D. TAP MPR RI. Jawabannya C. Pancasila, landasan ideologi atau idil adalah suatu hal yang identik dengan ideologi bangsa. Bagi Indonesia, landasan ideologi atau idil adalah Pancasila. Pancasila ya, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, nomor 10. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan pembentukan badan A. PPKI, B. BPUPKI, C. DPR, dan D. MPR. Jawabannya adalah iya, B. BPUPKI. Di mana Pancasila ini dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan kemudian dilanjutkan dengan sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI dulu baru PPKI. Selanjutnya, oke, kita bakal lanjut ke part 2 ya teman-teman. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya untuk bisa segera mendapatkan notifikasi dari lanjutan soal-soal CPNS ini. Terima kasih sudah menonton.